Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Jamila dengan NIM 1921015. Video saya kali ini akan melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu dengan memenuhi tugas video animasi pada mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu yakni Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, adapun rumusan masalahnya yakni 1. Apa itu pelanggaran lalu lintas? 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas. 3. Contoh kasus pelanggaran lalu lintas. Dan 4. Cara menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang, merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Naning Ramdelon adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggar. Adapun peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini dibuat karena adanya tujuan, yakni terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan roda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi budaya bangsa. Kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Dan yang ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, faktor keluarga. Peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya, bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor, maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak akan terjadi. Di sini saya menyimpulkan bahwa anak sekolah berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua atau keluarga. Hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini, namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor. Terlebih lagi, orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini. Yang kedua, faktor pendidikan dan sekolah. Dalam konteks faktor pendidikan demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga atau rumah tangga si anak itu sendiri. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dan sesamanya. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan efek samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak. Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Di sini jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting, sehingga sekolah harusnya bisa lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Jadi, di sini saya menyimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah pentingnya dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah. Dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku si anak tersebut. Yang ketiga, faktor pergaulan atau lingkungan.
Di sini anak harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk. Sebagai produknya, para anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formal. Yang kedua, melawan arus jalan. Melawan arus jalan, tren kehidupan adalah hal yang keren, namun tidak berlaku untuk melawan arus jalan. Melakukan hal itu akan beresiko menimbulkan kecelakaan antar pengendara. Kemudian yang ketiga, tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Kalau yang satu ini lazim dilakukan oleh pengendara di semua umur, namun yang paling sering melakukannya adalah pengendara motor yang masih di bawah umur. Mereka lazim melakukan hal itu karena ingin segera mengendarai motor mereka ke jalanan, padahal belum cukup umur dan belum layak punya surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya yang keempat yakni menerobos jalur busway. Kalau yang satu ini lazim ditemukan di jalanan Jakarta yang memiliki jalur busway. Menerobos kemacetan adalah alasan orang-orang melakukan pelanggaran lalu lintas ini. Mereka biasa melakukannya saat petugas penjaga tengah lengah. Yang kelima, terakhir, mengendarai kendaraan dengan muatan berlebih. Seringkali ditemukan banyak pengendara yang membawa muatan melebihi kapasitas. Contohnya saja adalah pengendara motor yang membawa muatan sebanyak 3 atau bahkan 4 orang. Selain melanggar aturan, melakukan hal tersebut akan sangat membahayakan nyawa si pengendara. Sudah banyak pengendara motor yang mengalami kecelakaan akibat membawa muatan melebihi kapasitas. Baiklah, pembahasan terakhir yakni cara penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas. Memberi hukuman berupa denda atau hukuman penjara mungkin adalah penyelesaian terbaik, khususnya untuk kasus pelanggaran lalu lintas. Namun, hal itu sifatnya cenderung jangka pendek, namun tidak menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas untuk jangka panjang. Maka kita harus melakukan langkah pencegahan. Hal itu dilakukan guna memperkecil kasus pelanggaran lalu lintas di negara kita. Nah, ada beberapa langkah pencegahan yang mungkin bisa dilakukan, yakni langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat mesti berinisiatif untuk mempelajari seperti apa peraturan lalu lintas serta contoh pelanggarannya. Mempelajari hal tersebut bisa dilakukan di mana saja, entah di rumah, di sekolah, atau di tempat kursus mengemudi. Yang kedua, untuk sahabat yang punya anak-anak di bawah umur nih, mohon untuk tidak mengizinkan mereka untuk membawa kendaraan umum di jalan raya. Kalaupun mau belajar mengendarai motor, sahabat bisa melakukan di lingkungan sekitar yang cukup aman. Pastikan untuk memberitahu mereka apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkendara di jalan raya. Terakhir, yang ketiga, pihak kepolisian mesti lebih rutin melakukan patroli di daerah rawan pelanggaran lalu lintas. Bila perlu, tambah pos penjagaan di daerah-daerah tersebut. Sebisa mungkin pihak terkait juga bisa memberi contoh bagaimana cara mentaati peraturan lalu lintas yang baik dan benar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.